dia tanpa sadar sudah berjalan di jalan umum. Dan saat itu dia berjalan saja dan berjalan saja. Tiba-tiba di persimpangan jalan, karena dia tidak melihat di belakangnya dan dia tidak juga peduli karena dia masih sangat kecil. Dan kemudian anak ini di dalam jalannya tiba-tiba dia jatuh tengkurap, saudara. Dan saat itu ada mobil di belakang yang lewat yang tidak lihat dia karena dia sudah jatuh tengkurap. Saat itu langsung mobil itu tidak melindas dia, padahal mobil itu melindas dia, saudara. Dan dia ada di tengahnya. Iya, kiri kanan ban mobil itu tidak melindas dia dan dia ada di bawah. Dan mobil itu jalan saja tanpa tahu bahwa ada anak yang di bawah, yang dia dilewati, ada di bawah kolongnya yang sudah dia lewati. Dan anak itu saat itu dia tidak langsung, waktu dia jatuh dia tidak langsung bangun. Dia masih diharap gitu, saudara. Dan dia tidak tahu mobil sudah lewat. Dan kemudian dia berdiri tanpa ngerti. Dan ada orang yang memperhatikan itu. Dan kemudian menyamperin anak itu. Saudara, saat itu keluar pertanyaan yang ditulis di dalam video itu. Saya juga membagi ke grup karena saya merasakan sepertinya Tuhan sedang berbicara saat itu. Dan saat itu ditulis di situ, siapakah yang membuat anak itu jatuh? Dan siapakah yang membuat anak itu tetap jatuh di bawah dan tidak langsung berdiri, saudara? Sehingga dia tidak kena tabrakan mobil itu, dan mobil itu melindas dia tapi tidak, ban mobil tidak kena dia. Dan mobil itu pun tidak tahu bahwa dia sudah melindas orang anak tapi tidak, bannya di tengah dan tidak kena dengan mobil itu. Dan dikatakan siapakah yang menolong anak itu? Anak yang kecil yang belum tahu apa-apa, yang berjalan di tengah jalan. Dan tidak ada orang yang peduli dia jalan. Dan di saat mobil di belakang dia tidak melihat dia dan dia tiarap. Dan tiba-tiba dia jatuh tiarap. Dan dia tidak langsung berdiri karena dia sangat kecil, dia tidak langsung berdiri. Dan saat dia tiarap jatuh itu, mobil itu melindas dia, tapi tidak melindas badannya. Ban mobil itu tidak melindas anak ini kecil. Dan waktu anak itu bangun, mobil itu sudah lewat. Dan dia berdiri, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah digilas mobil, tapi mobil tidak mengena dia karena dia di bawah kolongnya. Dan mobil itu juga tidak tahu. Dan pertanyaan itu keluar, siapakah yang membuat anak ini jatuh? Sebenarnya siapa sih yang buat anak ini jatuh? Kemudian dikatakan, dan siapakah yang membuat anak ini tidak langsung berdiri? Coba kalau dia jatuh langsung berdiri, tabrak saja. Saat itu pertama saya melihat video itu, saya tidak mengerti. Pertanyaan juga saya, apa sih masa yang begini aja ada pertanyaan? Saya renungkan, karena saya berpikir orang membuat video nggak mungkin kalau tidak ada artinya, tidak ada sesuatu perenungannya. Saat itulah sangat menyentuh hati saya. Saya mengerti bahwa yang membuat anak itu jatuh, yang dia lagi jalan santai di tengah jalan dan di pertigaan itu dia jatuh, dan mobil sudah di belakang dia langsung melewati dia di bawah kolong mobil dan tidak ketindih ban mobil.
Dan dia tidak langsung berdiri, mobilnya udah dibawa dia dan lewat. Dia tidak langsung berdiri. Siapa? Oh Jesus. Jesus. Dia tahu Anda sedang di mana. Dia tahu kalau masalah itu menghimpit Anda. Dia tahu kalau Anda tidak mampu. Dan anak itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Dan dia tahu seumur apapun kita. Tuhan tahu kalau kami tidak mampu menghadapi pandemi ini. Kalau kami tidak sanggup. Bahkan ada banyak orang penuh ketakutan. Dan takut kalau dia kena COVID. Sekalipun dia bilang Omicron itu lebih ringan dari flu. Tetapi ada yang masih khawatir dan masih takut. Itu normal, saudara, orang bisa khawatir dan takut. Tapi waktu video ini diperlihatkan dan saya renungkan maksudnya apa, disitulah saya mengerti bahwa anak itu jatuh bukan karena dia tersenggol batu atau apa, tapi karena Tuhan mau menolong dia. Karena di belakang dia ada mobil yang tidak melihat dia, dan mobil itu akan menabrak dia. Dan ada Tuhan tahu anak ini tidak kuat, anak ini tidak tahu. Dan anak kecil ini yang kira-kira baru 3 tahun, dan kemudian dia lolos. Dia tidak celaka, padahal dia ada di bawah kolong mobil itu. Karena mobil itu tidak lihat, karena dia kecil dan dia jalan aja sembarangan, dan mobil itu tiba-tiba melewati dia. Dan dia saat sebelum dilewati, dia tiba-tiba jatuh dan tidak langsung berdiri. Oh saudara, ingat, kalau hari-hari ini Anda mengalami kesusahan, Anda jatuh dalam usahamu, Anda tidak punya kekuatan, dan di saat Anda tidak mampu untuk berdiri bangkit, ingat Tuhan izinkan semua itu sehingga masalah ini lewat, Anda akan berdiri kembali. Ingat Roma 8 ayat 28 berkata, dalam segala hal dalam hidup ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya masa-masa ini adalah masa tantangan dalam kehidupan kami, kehidupan Anda. Bahkan kami pun dalam mungkin 2 tahun ini mengalami kesusahan. Tapi saya percaya, seperti saya melihat video anak yang ditabrak tapi tidak ketabrak, karena dia pun tidak tahu kalau dia sebenarnya di bawah kolong mobil yang lewat. Kenapa dia bisa jatuh tanpa sesuatu? Kenapa dia bisa tengkurap? Tidak ada orang yang membuat dia tengkurap. Tidak ada orang yang membuat dia tidak langsung berdiri. Kalau dia langsung berdiri pasti dia mati, karena mobil jalannya cepat. Ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ada Tuhan. Ada tangan Tuhan. Ada Tuhan yang dapat membuat mujizat dalam hidup kita. Saat kemarin saya membawakan sharing pada Anda cerita Miracle of Heaven, saudara, itu membangkitkan saya lebih lagi bahwa ada Tuhan dengan berbagai cara yang tidak bisa kita pahami. Dokter bisa angkat tangan, tapi Tuhan turun
saat keluarga berdoa bersama, di saat keluarga melepaskan dengan gembiranya dan sukacitanya, tanpa memikirkan masalah dan penyakit, kesusahan itu, mereka bergembira bersama, padahal mereka datang untuk suatu kesusahan. Karena anak ini sudah tidak bisa ditolong oleh dokter. Tapi mereka adalah orang Kristen yang punya iman pada Tuhan, bahwa mereka tahu ada surga. Ada surga. Di surga ada satu taman yang indah. Di surga adalah temannya, taman yang luar biasa indah, rumah yang kekal di mana ada Bapa yang luar biasa. Tidak ada tangisan di sana. Ternyata saudara, anak itu pulang ke rumah dengan senang, dan ternyata karena dokter sudah tidak bisa menolong, dan mereka keluarga melupakan bahwa dia sakit dan perutnya udah besar sekali. Ternyata waktu kakaknya ngajak, ayo kita main panjat pohon, padahal perutnya besar, dan dia lihat ke perutnya yang kerasa besar yang sudah tidak bisa ditolong. Dan kakaknya bilang, sudah jangan pikirkan itu, ayo kita seperti dulu lagi gembira naik pohon ini. Adiknya melihat, maka kedua kakaknya, kakak yang kedua yang sakit, yang dokter sudah angkat tangan, dokter Boston yang di Boston yang ahli. Karena ini cerita nyata tapi dibuat film. Dan kemudian saudara, ternyata pohonnya itu sudah tua banget, dan situ karena dua orang yang naik di cabang itu retaklah. Maka kakaknya bilang, yang kedua kamu turun dulu pelan-pelan. Dan waktu dia turun, dia masuk, terpeleset ke lubang, yaitu lubang yang dalam, yang di tengah pohon yang sudah tua dan sudah tidak lagi punya daun. Ada lubang yang besar di dalamnya. Dan dia jatuh, pohon itu 9 meter. Dan dia jatuh di dalam dengan kepala yang berubah. Saudara, yang dokter sudah angkat tangan, tapi dia bilang lebih baik dia mati karena dia sakit selalu perutnya. Dan dokter sudah bisa bilang tidak bisa menolong. Dan perut lebih besar dan keras. Tapi dia tetap percaya bahwa di surga lebih senang. Dan dia bilang dia pengen pulang ke surga saja, karena di surga tidak ada sakit. Anak kecil sudah punya iman. Maka waktu dia jatuh, cicinya merasa bersalah, kakaknya rasa bersalah, dan mereka semua, kenapa mereka gak jaga dengan dia. Tapi saat semua pertolongan datang, ini di Amerika, karena ini dibuat film yang bagus, saudara. Maka saudara, disitulah mamanya sadar, karena mamanya bilang, ya dengar khotbah pendeta bahwa payung bisa menolong, helm bisa menolong orang naik motor, tetapi semua itu tidak berguna, karena yang lebih dari payung dan lebih dari helm dan lebih dari baju kita dan lebih dari makanan kita, lebih dari apa yang kita punya, yang bisa menolong kita adalah keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka saudara, mamanya yang melihat anaknya ini, dia bilang, aku tidak kuat, aku tetap harus mencari dokter semua, aku harus mencari, saya tidak bisa hanya berdoa saja. Dia sudah tidak mau, dia aktif di gereja, dia tidak mau lagi karena dia merasa sangat berat dengan masalah. Nah, di sini Anda dikirimin dia di YouTube ini film Miracle from Heaven yang ada di yang dikirim oleh Asyata. Nah, saudara, cerita ini masih membuat iman saya bangkit.
saat semua pertolongan datang dengan tangga dan itu anak mereka teriak, tidak ada suara, sehingga harus mereka turunin pakai tali, karena pakai tangga tidak bisa, harus pakai tali orang memanjat ke bawah. Dan anak itu sudah mati. Dan saat mereka turun ke bawah karena anak itu sudah, Anda tahu ibunya berlutut. Saat itu ibunya sadar bahwa dokter dan obat semua tidak bisa menolong anaknya. Tapi sesuai dengan firman yang dibawakan oleh pendeta yang mereka pergi di gereja itu, dikatakan hanya keyakinan iman pada Tuhan Yesus. Maka saat itu dia minta ampun dan dia berlutut di batang, di akar pohon, di pohon itu, di tanah di depan pohon itu. Dia menangis dan dia mulai berdoa, berlutut. Maka suaminya melihat, suaminya langsung berlutut juga, memeluk istrinya. Kedua anaknya yang lain, yang cici dari yang jatuh itu, kakak dari yang jatuh, yaitu yang jatuh itu anak kedua. Jadi anak pertama dan yang ketiga itu tidak jatuh, cuma yang kedua yang sakit itu. Maka anak yang ketiga dan anak yang pertama itu mereka pelukan satu keluarga, menangis dan berdoa. Doa yang sangat sederhana, tetapi yang Tuhan lihat adalah iman mereka. Mereka berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sangat sederhana, tetapi saat itu Anda tahu, anak itu nafasnya mulai ada tapi masih pingsan, dan kemudian dibawa, bisa keangkat, saudara, dibawa ke rumah sakit. Setelah dia sadar, saudara, dia ketawa sama dokter. Dokter bilang, seumur-umur aku melayani, gak ada orang yang siuman langsung ketawa, baru anak ini. Padahal anak ini adalah anak yang dikatakan sudah tidak ada pertolongan, dan dokter itu tahu anak ini tidak bisa, karena dokter itu tahu masalah anak ini, pernah berobat di situ, dan karena tidak bisa, mereka bilang ada di Boston lebih bagus dokternya. Dan saudara, yang sangat indah yang saya melihat, kuasa doa keluarga yang bersatu. Dan yang mempercayai bahwa bukan dokter, bukan obat, bukan apa saja bisa menolong. Memang obat dan dokter menolong kita, tetapi terbatas kalau tidak bisa lagi ditolong oleh obat dan dokter. Maka kita perlu berdoa dengan segenap hati, datang kepada Tuhan. Kalau hatimu terasa berat, kalau hidupmu terasa menderita, kalau engkau terasa seakan-akan sudah ada di lubang yang sangat dalam, di lembah yang dalam, atau Anda sedang mengalami tantangan yang sangat berat, Anda seakan mau jatuh dan tidak bisa ada pertolongan, ataupun Anda sudah jatuh seperti anak ini yang jatuh. Saudara, ternyata anak ini sembuh, dan ternyata perut yang bengkak dan keras dan besar itu menjadi kempes. Dan anak itu bisa bermain seperti biasa. Anak itu tidak ada lagi yang padahal setiap hari 1x24 jam sakit, saudara. Kalau dia diam itu hanya karena obat. Kalau dia tidak sakit hanya karena obat. Dan saudara, sejak dia jatuh dan dia keluar dari lubang itu, ternyata dia sembuh. Cara apapun yang kita atur pun tidak bisa, hanya minta Tuhan. Dan saat keluarga berlutut bersama menyerah bahwa ya mereka mau kembali, bahwa hanya keyakinan percaya pada Yesus yang menolong dan menyembuhkan. Dan akhirnya anak itu dibawa ke dokter yang di Boston untuk diperiksa lagi, karena anak ini sudah bisa melompat, bisa ngobrol, bisa apa semuanya, dan tidak
Tidak ada teriak sakit lagi dan bisa makan seperti biasa. Saudara, luar biasa, film ini sangat memuatkan. Dan ternyata dokter bilang, saya belum bisa bilang apakah dia sembuh seluruhnya. Tapi waktu diperiksa USG semuanya, semua bagus dan semua baik, semua jalan lancar. Dia bingung, tapi dia masih belum bisa menerima karena baru dia berapa hari keluar dari rumah sakit itu dengan dokter angkat tangan untuk anak ini siap meninggal. Tapi mereka tidak melihat masalah itu seperti jalan buntu, tapi mereka melupakan kesusahannya, bergembira, dan terus akhirnya dengan kesatuan doa ini terjadi mujizat. Akhirnya dokter waktu mereka harus bawa pulang dan dia lihat di jendela anak itu bisa ngobrol dan semuanya, dia kaget. Akhirnya waktu mereka minta pulang, dia ucapkan anak itu benar-benar sembuh. Saudara, secara manusia ilmu kedokterannya tidak bisa ia mengerti, maka dia tidak berani bilang sembuh. Tapi waktu dia lihat anak itu bisa ngobrol, lompat sini sana di halaman, dan dia kaget. Dan akhirnya waktu mereka pamit pulang, dia bilang anak itu sembuh, sembuh, benar-benar sembuh. Dan ini luar biasa. Ternyata anak itu bercerita kepada mamanya. Dia tidak mau cerita kepada semua orang karena dia tahu pasti orang lain tidak mengerti. Maka dia cerita, mamanya tanya apa yang terjadi. Dia katakan sebenarnya dia sudah meninggal. Karena saat itu dia lihat badannya yang luka semua waktu jatuh. Dan dia di samping situ, dia lihat kok, dia melihat badannya. Dan kok dia dengan badan roh, tidak dengan badan juga sendiri, tidak ada sakit, tapi melihat badannya tergeletak, penuh luka, jatuh dari 9 meter. Dan apa yang jadi, saudara? Dia melihat ada kupu-kupu putih. Tuhan bisa pakai apa saja, saudaranya. Dan kemudian dia melihat kupu-kupu putih. Dia senang. Tapi tubuh jasmaninya ini, tubuh yang aslinya itu lagi, tubuhnya itu tidak bergerak dan sudah mati. Dia tekan, saudara, dia pegang kupu-kupu itu mau sentuh, tiba-tiba dia sudah berpindah ke alam yang lain. Dia sudah di surga. Dia lihat taman yang indah. Dia lihat air itu, yang lantai itu cuma dari air. Dia bisa berjalan di air. Dia berjalan di atas awan-awan. Dan dia lihat taman yang indah. Dan dia senang banget karena dia adalah keluarga yang beriman kepada Tuhan. Dan keluarga ini selalu mamanya bilang, kalau anaknya bilang, kalau kamu nanti masuk neraka, mamanya setiap kali dengar mereka bilang, mamanya bilang, tidak, kamu semua harus masuk surga, kamu semua masuk surga, tidak ada yang akan masuk neraka, karena semua akan masuk kerajaan surga. Sehingga mereka tahu, dengan mereka dibawa ke sekolah minggu, datang ke ibadah gereja, mendengar bahwa Yesus punya mujizat, bahwa Yesus luar biasa, bahwa Yesus mengasihi, dan Yesus punya surga yang tidak ada tangisan, tidak ada sakit, tidak ada erangan di sana, tidak ada kesusahan di sana. Sana ya senang. Dan saat dia di surga sana, dia tidak mau pulang. Dan Tuhan bilang, nah kamu harus pulang. Dan dia bilang, saya gak mau pulang, karena di dunia saya sakit terus. Ini saya gak sakit, saya senang di sini, bagus dan semuanya. Saya gak mau pulang, karena dia tahu ini surga. Dan Tuhan berkata kepada dia hanya dengar suara, bilang, nah belum waktumu, engkau harus pulang, belum waktunya. Dan ternyata dia pulang. Dia tiba-tiba sadar, saudara, maka dia sadar dengan senyum. Karena dia bilang, kalau saya pulang masih sakit, saya gak mau pulang.
Dan Tuhan bilang, enggak, kamu pulang. Kamu sudah sehat, kamu sudah sembuh, Tuhan sudah sembuhkan. Ingat, Anda yang sakit masih ada mujizat. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Susah pun hidup mereka, Tuhan punya berbagai cara untuk menolong. Mari jangan pernah menyerah. Dan percaya Tuhan pasti menolong kita di masa sulit ini dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan sanggup menolong. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita semua terpanggil. Kita semua yang ada saat ini, kita percaya pada Yesus, kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Kalau Anda mengalami kesusahan, jangan pikirkan. Jangan pikirkan masalah itu. Pikirkan Tuhan. Dan kuatkan iman. Bangkitkan keyakinan Anda. Anda tidak takut kesusahan, tidak takut masalah, tidak takut persoalan apapun. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Percaya Tuhan selalu akan menolong kita. Di Facebook ini, Tuhan memakai abahnya Asyatan untuk mengirim video miracle from heaven, dilengkapi dengan teks bahasa Indonesia sehingga Anda bisa mengerti. Jadi Tuhan punya cara untuk namanya dimuliakan dan untuk menguji iman kita. Apakah keyakinan kita pada Tuhan benar? Maka Tuhan akan menolong kita. Saya sangat terkagum melihat video itu. Siapakah yang buat anak itu jatuh dan anak itu tidak langsung bangun dan mobil melewati dia? Saudara, ternyata Tuhan sehingga anak ini tetap hidup dan menjadi kesaksian. Oh, betapa banyak pertolongan Tuhan. Yang kalau Anda berpikir dunia ini susah, penuh penyakit, jangan pikirkan itu. Bergembira saja karena Tuhan, Dia akan memberikan keinginan hatimu. Mazmur 37. Saya hanya membacakan pada Anda. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Artinya, jaga hati kita untuk tidak sebal, tidak kesal, dan tidak marah. Dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Yang ini tidak ada. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sudah dari tadi. Jangan marah. Jangan iri hati. Ingat dua hal ini. Allah bukan sampah. Tubuh kita baik Allah, bukan sampah. Ini adalah rumah Tuhan. Jangan simpan kemarahan. Jangan membiasakan diri dengan pemarah. Dan jangan bergaul dengan pemarah. Selamatkan orang yang pemarah. Kedua, jangan iri hati. Iri hati mendatangkan cemburu, marah, persaingan, dan rasa dibedakan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang tidak membedakan. Sakius orang pendek yang dikatakan orang berdosa, Tuhan datang karena dia bersungguh-sungguh mau ketemu Tuhan. Tuhan selamatkan sisi rumah. Lazarus sudah meninggal walaupun mereka adalah keluarga yang melayani mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan terlambat datang, tapi Tuhan tetap buat mujizat karena mereka tetap punya keyakinan bahwa nanti Tuhan akan buat mereka bertemu di surga, tapi belum waktunya. Maka 4 hari sudah dikubur pun bisa bangkit, saudara. Don't worry. Masalah kesusahan kita hanya perlu dibawa kepada Tuhan dan tinggalkan itu di kaki Tuhan. Cerita semua beban masalahmu, lepaskan pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dia punya banyak cara.
Wow, caranya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Saya tidak bisa ceritakan di sini bagaimana dia bisa menolong kami di masa pandemi. Dan Anda tahu 2 tahun Bukit Doa ini, Tuhan izinkan semua kendaraan habis. Tahu problema, tinggal 1 VW, tapi VW pun itu rusak. Dari dia punya komplit sampai dia punya fly here, kalau nggak salah itu Splineware apa itu yang sangat mahal sekali, saudara. Dan semua itu patah dan ini hancur. Wah, saudara, cuman kendaraan itu yang saya pakai pergi berdoa. Tapi sekarang ada di VW dan itu harus bayar mahal sekali, saudara, bukan 10 juta saja, lebih. Dan karena 1 alat itu pun, kata anak saya, 1 alat saja yang harus diganti, mami, itu 13 juta. Nah, ini 2 alat. Dan ini bukan mobil mobil VW, saudara, yang angkutan buat transportasi kami ke puncak. Dan saya berusaha untuk tidak mau bersusah dan memikirkan bagaimana saya bisa bayar. Saya cuma datang berserah pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, besok saya harus pergi. Saya tidak tahu bagaimana caranya mau bayar, tapi Tuhan, saya tidak ada kendaraan untuk pergi besok. Ya, pergi ibadah di puncak. Ya, biasa kami suka puncak terus bikin doa puasa. Saudara, Rabu, Kamis, Jumat, pulang Sabtu, dan diakhiri dengan doa semalam. Dan biasa kami doa puasa, walaupun puasa jaga imun. Dan saudara, saya tetap percaya bahwa tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa tolong. Tuhan sanggup. Dan saya bilang, mungkin iya punya betul kan, VW itu mungkin mau izinkan kami pakai dulu mobil itu. Iya, dan bayarnya nanti itu urusan Tuhan. Saya tidak mau ngatur Tuhan, dan saya cuma percaya kalau Tuhan izinkan saya bisa bayar pun itu puluhan juta. Dari mana? Saya cuma bilang, Tuhanlah yang mengatur semuanya. Karena saya hanya hidup melayani Tuhan dan tidak pergi pelayanan, dan juga tidak ada yang pakai Bukit Doa, saudara. Dan kami harus bayar, ya, pegawai-pegawai harus bayar, ya, pembetulan, ya, gedung Bukit Doa dan listrik dan semua. Saya melihat miracle of heaven, iman saya bangkit. Saya tetap bilang, saya nggak mundur, tetap besok kita harus berangkat untuk doa puasa di sana. Tetap kami akan buat ibadah kami di Bukit Doa. No problema. Cara Tuhan, bagaimana caranya sampai saya, ya, apa saya terbang ke puncak? Tentu tidak, saudara. Belum ada tamu pendeta yang dari Jawa yang saya sudah janjikan untuk ibadah di Bukit Doa. Karena saya pikir saya bisa buat seperti God's Friend for the Nation, sahabat Allah bagi bangsa, sehingga dia bisa khotbah hari Kamis, saya khotbah hari Jumat, saudara, karena Jumat dia harus pulang, tapi saya harus punya kendaraan untuk antar dia pulang dan untuk naik, dan saya juga untuk naik, dan teman-teman yang lain. Tapi semuanya tidak mau saya pikirkan. Masih ada hari esok, dan besok baru kami harus berangkat. Tapi saya percaya Tuhan bisa lakukan. Mungkin ada orang tergerak pinjamin mobil sama saya. Nih, udah orang saya pinjamin mobil saya. Saya punya banyak mobil. Satu aja saya pinjamin kau untuk bawa pendeta itu ke sana. Dan untuk kamu bisa naik. Dan mungkin ada yang lain bilang masih ada satu lagi. Sehingga kami memang membutuhkan 3 mobil. Tapi satu pun kami nggak punya. Dan kami serahkan Tuhan saja. Saudara, saya menerima. Iya. Bahwa mujizat masih ada. Dan saya tetap percaya. Ya, bagaimana caranya? Tuhan punya cara. Saya cuma punya, bagian saya hanya berdoa dan mendoakan orang dan men-sharing firman. Itu cuma itu. Dan sekarang di Facebook ada kolektor, nggak ada persembahan, nggak ada, saudara. Tapi saya masih tetap punya beban semuanya.
Tapi saya berusaha bergembira dan saya percaya Tuhan bisa menolong saya. Dan Anda pun punya masalah yang ada. Anda percaya Tuhan juga mau menolong Anda. Tapi lepaskan, seperti cerita mereka of Evan, dia melepaskan, yang tahu bahwa anaknya udah akan mati. Lepaskan dan tidak membuat rasa kasihan ya kamu, kasihan. Dan ternyata anak itu malah dibawa, yuk kita lupakan, kau punya sakit, ayo naik di atas pohon. Aneh kan orang sakit yang perutnya udah keras, membesar, dan selalu dia berteriak kesakitan, dan hanya obat yang bisa memberhentikan. Hanya obat, baru kemudian obat habis, pengaruhnya sakit lagi, dan dokter sudah lepas tangan. Dan saudara percaya, mungkin ada di antara kita punya masalah-masalah seperti ini, yang dibilang tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Masa kita harus telepon orang tolong, yang mengemis ke orang? Enggak, saya tidak punya sifat seperti itu, saudara. Saya cuma punya lutut yang mencari Tuhan, hati yang mencari Tuhan. Dan saya tidak perlu khawatir, karena saya melihat bahwa Ibrani 11 ayat 6 itu berkata, iya, tanpa iman kita tidak berkenan, tanpa keyakinan kita bahwa Tuhan ada dan melihat, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan waktu kita cari Tuhan, kita percaya Dia ada, Dia melihat. Dia melihat hidup kita, Dia melihat masalah kita, Dia melihat kesusahan kita, Dia melihat persoalan kita, Dia melihat sakit penyakit Anda. Mari serahkan itu pada Tuhan. Jangan pikirkan, bergembira saja. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah pikir bagaimana nanti, bagaimana. Saya tetap percaya bahwa kalau nanti malam saya bisa pergi ke sana, karena saya berjanji membawa hamba Tuhan ini untuk naik ke Bukit Doa, dan nanti doa puasa kami dia bisa melayani kami, ya. Dan mungkin banyak orang kenal nama dia, ya, Pak Yohanes kalau nggak salah namanya, ya, Dr. Yohanes Setiawan mungkin dia namanya. Dan kebetulan dia ada, dan istrinya teman saya, dan mereka baru menikah. Jadi saya pikir ya udah, saya ajak sekalian melayani. Saudara, betapa indahnya kita yang percaya kepada Tuhan. Saya tetap percaya bahwa besok malam Tuhan pasti akan kirim kendaraan, Tuhan pasti akan tolong saya. Dan saya gak pernah punya kebimbangan bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, saudara. Tuhan mengerti. Dia mengerti, Dia peduli. Maka sebab itu saya ingin sekali menekankan Anda semua bahwa Yesus ada, dan Dia sungguh-sungguh hidup, dan matanya tertuju kepada kita yang berseru kepadanya dan meminta pertolongan Dia. Miracle, mujizat dari surga masih ada. Dan Dia katakan, Dia memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Maka yang kita lakukan adalah jaga hati kita. Hati kita bukan tong sampah. Hati kita harus bersih, murni, dan mencintai Tuhan tulus, dan selalu percaya dan berharap pada Tuhan. Maka Anda lihat di sini, hal yang kedua, sebab mereka hal yang kedua adalah ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Punya keyakinan Tuhan itu hadir, Tuhan itu hidup, dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya mencari Tuhan. Maka inilah yang dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Cuma Tuhan. Pertolongan kita tidak datang dari mana. Semua itu cuma Allah Tuhan untuk menolong kita. Baik uang, baik obat, baik rumah, baik kendaraan, semua itu cuma Allah. Tetapi yang membuat pertolongan adalah dari Tuhan. Keyakinan kita pada Tuhan. Maka dikatakan percayalah kepada Tuhan, dan lakukan saja yang baik. Hanya melakukan yang baik, hanya lakukan yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Tenang saja,
Nggak usah kemana-mana cari pinjam uang, cari untuk bayar ini, bayar itu, mesti cari telepon teman dan apa. No, saudara. Saya tidak cerita ini supaya Anda tolong saya, tidak. Pertolongan cuma datang dari Tuhan, saudara. Karena saya digerakkan waktu melihat ini. Dan Tuhan pasti melakukan mujizatnya. Karena saya tidak meminta pada manusia. Saya cuma tahu hidup saya, Tuhan tahu. Maka saya ingin bilang pada Anda, hati harus bersih, tulus. Di dalam Mazmur 73 dikatakan ayat 1, Tuhan ia dekat dan Tuhan mengasihi orang yang tulus, orang yang hatinya murni dan bersih. Tuhan dekat pada orang yang hatinya murni dan tulus dan bersih hatinya. Maka orang yang murni dan tulus hatinya, dia bisa bergembira, saudara. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur. Seperti cerita saya tadi, anak itu siapa yang membuat dia jatuh? Dan siapa yang membuat dia tidak langsung berdiri? Sehingga mobil itu melewati dia dibawa, saudara. Dan dia tidak tergilas oleh ban, padahal dia di tengah-tengahnya. Dan mobil itu tidak melihat dia. Mobil itu jalan terus sampai mobil itu tidak tahu bahwa dia sudah ada anak di bawah kolong yang dia lewati. Inilah satu yang sangat bagus, bahwa yang membuat anak itu jatuh di saat itu dan dia tidak langsung berdiri, itu adalah Tuhan menyelamatkan. Begitu juga dalam keadaan kita. Kalau kita lemah, mungkin kita jatuh, mungkin kita, tetap kita tahu ada Tuhan yang mengatur hidup ini. Dia sedang mau berbuat yang baik pada kita. Maka sebab itu, jagalah sukacita kita, jagalah hati kita murni dan bersih. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bergembira. Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Dikatakan di sini, setelah percaya, diam di negeri, artinya setia, nggak usah cari Tuhan saja. Mazmur 37 dikatakan Asaf sampai dia masuk ke ruang Maha Kudus, baru dia tahu tentang Tuhan itu luar biasa. Baru dia mengerti bahwa yang dia layani selama ini, dia sampai sakit hati, iri hati, dan akhirnya dia mengalami sakit. Dan ternyata masalahnya hanya kembali pada kasih mula-mula, kembali mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan ada, dia tahu. Maka Tuhan membuka penglihatannya dan Tuhan membuka, dan akhirnya dalam kesesakan pun dia tetap setia. Bahkan dia pernah, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dia tetap mau setia kepada Tuhan sampai Tuhan mengangkat dia. Tuhan memberi nasihat dan mengangkat dia. Kalau banyak akhirnya orang yang mundur dan tidak lagi bergembira, tidak lagi percaya Tuhan, mari kembali percaya kepada Tuhan. Diam saja artinya berdoa saja. Diam artinya masuk ke dalam kamar, berdoa. Ikuti doa kami. Setiap hari kami menyanyi nyanyian doa dan memberi kesempatan Anda berdoa. Setelah itu Anda bergembira. Anda bergembira, dikatakan bergembiralah, maka dapat, atau hal yang harus Anda kerjakan adalah gembira saja. Gembira artinya tidak usah berpikir yang terlalu sulit. Bagian apapun, Tuhan yang atur untuk semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan mengatur. Kami mengalami masalah, mungkin tidak ada yang pakai 2 tahun lebih. Nah sekarang sudah 2 tahun lebih ya, saudara. No. Tapi saya percaya, karena sebelum COVID masuk Maret, Desember itu sudah tidak ada ya. Maka sudah 2 tahun. Nah saudara, tidak ada yang harus kami rasa, aduh Tuhan, kok orang lain kau tolong, orang lain berhasil, kok sama Tuhan lain kayaknya nggak ada masalah, kok tidak. Saya tetap bergembira. Saudara, bergembira karena Tuhan, Ia akan memberikan keinginan hatimu. Bergembira, inilah yang dikatakan, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Sebelum saya tutup, saya ingin Anda bersiap-siap mengucapkan apa yang kau inginkan. Selama itu sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, sesuatu yang merupakan hal yang tidak mampu Anda lakukan. Ingat, kerja kita hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan menyerahkan masalahmu pada Tuhan. Dan Anda kerjakan seperti biasa apa yang menjadi pekerjaanmu. Maka Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita, membetulkan kita, merenovasi kita, membangun iman kita dan keyakinan kita, dan membuat pengharapan kita menjadi kuat dalam Tuhan. Dan kita lihat mujizat itu sudah terjadi tanpa Anda sadar. Masalahmu sudah dibereskan Tuhan. Bergembira saja, bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan keinginan hatimu. Yang kelima, ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu. Serahkan hidup. Serahkan saja hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhanlah yang akan bertindak, bukan kita. Bagian kita cuma berdoa, memuji, menyembah, kerjakan rutinitas pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita tanpa merasa ketakutan. Tuhan katakan dalam Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, karena pertolongan Tuhan sudah dekat. Serahkan hidupmu kepadanya dan percayalah Tuhan akan bertindak. Maka di sini Dia harus, bagian Dia, jangan kau yang ambil. Kerjakanlah bagianmu, percaya, beriman, diam, serahkan, berdoa pada Tuhan, dan kerjakan pekerjaanmu seperti biasa tanpa merasa sakit hati, menggerutu, sebel dalam keadaan ini. No, Tuhan tetap mengasihi kita. Anda dan saya dikasihi Tuhan lebih dari Dia kasih dunia ini. Dia kasih Anda dan saya. Dia cinta Anda dan saya, dan Dia tahu masalah. Puji Tuhan, Anda siap? Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Anda masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Kalau Anda kesal karena keadaan-keadaan yang terjadi, ayat ini berkata dalam ayat 8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Kalau dosa dan kejahatan, Tuhan tidak dengar doa kita. Sebab itu ampuni dulu. Kata firman Tuhan, sebelum engkau berdoa, ampuni dulu kalau ada orang, sesuatu di hati Anda tentang seseorang, marah, cemburu, iri hati, sebel, tersinggung. Mari serahkan pada Tuhan dulu, ampuni, dan biarlah Anda